Kita sambut saja langsung Mas Aditya M. Wicaksono. Selamat siang, Mas Aditya. Selamat siang. Kalau gitu, tanpa menunggu lama-lama ya, rekan-rekan Jagoan Tani 2024 Banyuwangi, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi mengenai potensi produk pertanian dan menuliskan target impian produk kepada Mas Aditya M. Wicaksono. Disilahkan. Oke, salam kenal semuanya. Sekali lagi saya Adit, teman-teman. Saya dari Tanduria. Kebetulan saya sekarang ada di Malang. Terima kasih untuk undangan partisipasinya. Terima kasih untuk sambutannya dari MC. Salam kenal juga untuk Pak Nanang dari Dinas Pertanian dan Pangan kami Tanduria, Pak. Kami di Malang. Mungkin nanti eh, di tanggalnya yang ditentukan nanti kita bisa main ke Banyuwangi dan melakukan sesi yang lebih intens ke teman-teman. Lalu juga untuk Mas Dias, terima kasih Mas Dias untuk kesempatannya diundang ke acara yang luar biasa ini. Saya lihat antusiasnya teman-teman juga luar biasa. Pendaftarnya udah hampir 800 lebih ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak kapanpun itu. Oke, saya mulai aja ya. Untuk materi hari ini kita mau membahas tentang potensi produk pertanian. Dan goalsnya nanti adalah kita bisa paham dan bisa mendefinisikan tujuan kita sebenarnya di bisnis pertanian ini nanti ingin kemana dan ingin seperti apa. Nah, karena ini teh sesi awal setahu saya, maka kayaknya ini nanti akan sedikit santai dan eh, fundamental aja. Karena saya yakin sebenarnya teman-teman juga expert di bidangnya masing-masing. Cuman di sini mungkin kita akan bantu untuk diskusi aja. Jadi saya harap nanti akan lebih banyak diskusi di kolom chat atau komentarnya ya. Oke, sebelum mulai mungkin saya akan jelasin tujuannya nanti apa ya hari ini. Karena kalau kita nggak tahu tujuan, kalau kata Fyodor Dostoyevsky, manusia yang bahagia adalah manusia yang bisa memenuhi tujuan dari keberadaannya, tujuan dari kehidupannya. Jadi kalau kita nggak tahu tujuannya hari ini juga kayaknya agak kurang. Jadi tujuan dari materi hari ini nanti adalah tujuannya kita kenapa kita membahas potensi di dunia pertanian supaya kita bisa mendorong keinginan kita untuk mengelola potensi yang ada. Karena saya yakin teman-teman di masing-masing bisnisnya punya resource-nya masing-masing, punya sumber dayanya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, maka biasanya akan kurang fokus untuk mencurahkan energinya, untuk mencurahkan waktunya, untuk mencurahkan pikirannya. Jadi kalau tujuan kita semakin spesifik nantinya, tujuannya adalah kita bisa mengelola potensi yang ada di sekitar kita dan yang sudah kita miliki biar termaksimalkan secara efisien. Selanjutnya juga kita harus bisa mencocokkan dengan visi unik dari masing-masing bisnis yang kita miliki. Karena kalau bisa memang visi yang kita miliki memang besar, tapi harus bisa cocok dengan tujuan spesifik dari masing-masing bisnis kita. Dan yang ketiga tentunya supaya kita bisa mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi nggak berhenti di sukses aja di generasi kita, tapi bisa dilanjutkan lagi di generasi-generasi selanjutnya. Bisa dilanjutkan lagi di legacy yang nanti kita tinggalkan. Mungkin ke anak cucu kita, mungkin ke teman-teman atau keluarga kita, mungkin juga ke mitra-mitra yang sudah kita bangun selama ini. Nah, kita mau lihat-lihat dulu ya, apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan sama orang-orang di luar sana secara global. Jadi eh, di sini kita mau diskusi ada beberapa contoh pemimpin-pimpinan global di dunia pertanian yang berkelanjutan. Salah satunya Patagonia. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya Patagonia ini adalah eh, bisnis fashion. Jadi sama kayak North Face, sama kayak Zara. Tapi justru dia akhir-akhir ini berkomitmen pada ekosistem yang regeneratif, ekosistem yang berkelanjutan. Dia membentuk anak perusahaan namanya Patagonia Provisions untuk melakukan investasi pada metode inovatif untuk memproduksi makanan dengan teknologi dan metode yang ramah lingkungan. Jadi si Patagonia ini yang awalnya cuman ngurusin fashion, cuman jualan baju, tiba-tiba dia ngurusin pangan. Dan pangannya nggak sembarang pangan, pangannya dia pilih yang
metode ramah lingkungan. Kenapa? Karena memang ini sudah menjadi concern dunia untuk sekarang. Jadi orang-orang udah semakin aware tentang apa yang masuk ke dalam mulutnya, apa yang masuk untuk dicerna di dalam perutnya. Dari mana itu asalnya? Makanya mereka ingin merevolusi industri pangan dengan fokus pada solusi yang bisa berkontribusi secara positif pada lingkungan. Jadi tidak hanya memproduksi pangannya saja, tapi mereka juga memperhatikan metode atau proses pembentukan pangannya ini seperti apa. Dampaknya pada lingkungan nanti apakah akan semakin merusak atau memang dia membawa dampak positif. Dan misinya adalah meningkatkan biodiversity dan memperbaiki tanah melalui praktek regeneratif. Nah, karena dia melakukan metode-metodenya secara ramah lingkungan, akhirnya tanahnya yang dia pakai untuk berkebun atau sawahnya juga akan semakin baik. Juga karena dia menyediakan bermacam-macam makanan, menu-menu makanan, akhirnya ada demand yang lebih tinggi terhadap biodiversity. Biodiversity adalah keberagaman biota. Jadi yang awalnya kita cuma makannya kangkung sama bayam, jadi banyak orang yang mulai aware kalau ternyata ada sayur-sayur yang lain yang kita nggak pernah makan kayak kohlrabi, terus asparagus. Jadi semakin banyak orang mengenal tanaman-tanaman baru dan semakin banyak demand tentang biodiversitas, akhirnya memunculkan eh, eh, orang-orang untuk mau nanam nggak cuman itu aja, nggak cuman grain, lagi-lagi padi, lagi-lagi jagung, lagi-lagi gandum gitu-gitu aja, tapi juga tanaman-tanaman yang lain. Nah, yang lain yang juga sudah mulai masuk ke dunia pangan dan pertanian, ya wajah-wajah yang sudah kita ketahui seperti Bill Gates. Dia sudah menginvestasikan 1.000 acre tanah di Amerika untuk praktek pertanian berkelanjutan dan mitigasi climate change atau perubahan iklim. Kemudian Mark Zuckerberg, si pemilik Facebook dan WhatsApp, semua yang kita pakai saat ini, juga melakukan ini investasi di teknologi pertanian melalui Chan Zuckerberg namanya. Itu adalah eh, badan yang dia punya untuk ngurusin produksi pangan dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Dan selama 5 tahun terakhir, sudah ada 4 miliar dolar uang yang sudah diinvestasikan di startup industri pangan dan pertanian. Jadi kita sekarang ngurusin pertanian itu ya memang sudah waktunya karena ini juga menjadi isu bukan nasional aja, bukan ketahanan pangan, bukan isu nasional aja, tapi memang isu global, isu dunia yang dimana memang orang-orang ini sudah melakukan shifting dari yang awalnya cuman teknologi, cuman fashion, udah mulai pindah ke ngurusin pangan juga, ngurusin pertanian juga. Nah, ada juga namanya Organic Valley. Jadi mereka adalah kumpulan peternak yang secara kooperatif pakai metode praktik yang organik untuk memproduksi produk-produk dairy. Jadi goalnya adalah mereka pengen ngasih support ke keluarga-keluarga peternak yang mau ikut standar organic farming supaya hasil-hasil produksinya juga terjamin dan terjaga kualitasnya dan juga ternyata kualitasnya juga lebih baik kan sehingga mereka bisa mendukung animal welfare atau kesejahteraan hewan dan keberlanjutan lingkungan. Mereka ingin menunjukkan bahwa peternakan atau pertanian organik ini nggak cuman profitable tapi juga bisa tetap etis. Nah, kalau ini Tanduria. Nah, apakah Tanduria akan menjadi the next global leaders in sustainable agriculture? Ya, kami berdoa seperti itu. Nah, kalau Tanduria sendiri sebenarnya adalah platform edukasi berkebun yang fokus mengedukasi teman-teman untuk praktek pertanian yang berkelanjutan atau sustainable farming. Selain itu, kita juga menyediakan kebutuhan pertanian teman-teman, mulai dari edukasinya, dari teman-teman SD, SMP, SMA, sampai teman-teman yang memang sudah dewasa, sampai pensiunan. Kita juga nyediain barang-barangnya, barang-barang secara retail. Karena biasanya pun setelah kita ngasih tahu ilmunya, mereka tetap bingung.
Nah, ini terus saya mulainya dari mana? Saya dapat benihnya dari mana? Saya dapat media tanamnya dari mana? Pupuknya saya pakai apa? Makanya itu dari awal kita juga menyediakan toko retailnya. Nah, bisa di sini nih. Belanjanya nanti di sini dan belajarnya di platform yang ini. Dengan begitu kita sebenarnya pengen menjadikan praktek pertanian berkelanjutan ini sebagai gaya hidup yang baru. Jadi visi kita adalah membuat suatu lifestyle yang baru melalui praktek pertanian berkelanjutan. Biar ini menjadi nilai yang sudah benar-benar tertanam sama teman-teman yang sudah ikut atau sudah follow kita. Biar ya nanam ini memang gaya hidup, bukan cuma hobi, bukan cuma kewajiban. Jadi kita pengen bikin praktek pertanian berkelanjutan ini sebagai eh, warisan yang bisa mereka sampaikan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan tujuannya memang pengen menghadirkan edukasi yang mudah diterima sama semua elemen masyarakat. Karena itu kita juga mainnya di media sosial awalnya. Karena kita juga pengen menyediakan konten-konten yang mudah diterima dulu, yang bit size, yang kecil-kecil dulu, agar menimbulkan minat mereka ke pertanian dulu. Baru nanti secara perlahan kita akan cekokin mereka sama value-value yang sebenarnya harus mereka lakuin saat bertanam. Jadi nggak cuma nanam aja, tapi nanam yang seperti apa? Kenapa nanamnya harus seperti itu? Gitu. Selama ini kita jalan masih baru 3 tahun, sebenarnya sama. Kita nggak begitu major secara bisnis, baru 3 tahun berjalan. Tapi kita bersyukur kita diterima masyarakat. Kalau secara followers mungkin memang banyak dan secara retail kita juga sudah mendistribusikan barang-barang kita 90 ribuan di tahun kemarin 2023. Kita juga ada grup Telegram di mana itu adalah orang-orang yang sudah ikut kelas kelas kebun organik kita sekitar 4.000 orang. Kita juga sudah conducting beberapa workshop sama seminar di sekolah, di pemerintahan, di bank, pernah diundang Bank Indonesia dan lain sebagainya. Oke, kalau kita lihat perkembangan di dunia bisnis agrikultur selama ini, memang secara global market ya, sudah ada 9 triliun dolar yang digelontorkan untuk market pertanian secara global. Ini market pertanian secara umum ya, bukan market pertanian yang organik atau yang berkelanjutan. Jadi memang gede banget eh, potensi dan eh, uang yang digelontorkan ke pertanian karena ini urusannya memang urusan pangan, urusan kehidupan ya. Ini salah satu kebutuhan primer, makanya fokus yang dicurahkan manusia untuk pertanian memang sangat besar. Jadi kita nggak salah sebenarnya mau ngurusin dunia tani jagoan tani ini udah tracknya dari awal udah bener banget ini. Lalu ada peningkatan 60% di penerapan teknologi pertanian seperti precision farming, jadi pertanian yang presisi dengan banyak sensor-sensor dan AI-nya, juga solusi IoT selama 5 tahun terakhir. Jadi selama 5 tahun terakhir itu peningkatan penggunaan teknologi di pertanian itu meningkat 60%, drastis banget. Juga ada peningkatan permintaan pertanian organik dengan adanya lonjakan gelontoran duit sekitar 300 miliar dolar selama dari tahun 2020 dan 2025 nanti diperkirakan ada 320 miliar dolar yang akan digelontorkan di pertanian makanan organik. Saya itu juga perubahan iklim ya teman-teman. Emang sudah mulai merubah sektor pertanian karena ada juga peningkatan investasi sebesar 20% di praktik pertanian berketahanan iklim secara global supaya kita bisa memitigasi dampak kondisi cuaca ekstrim. Nah, karena itu di sesi awal ini mungkin saya mau ngajak teman-teman buat nyari sebenarnya kenapa sih kita harus terjun di dunia ini? Kenapa saya harus eh, mau susah-susah untuk milih bisnis yang ini?
Jadi ada satu metode namanya Seven Level DeepWhy. Saya kenalnya dari Dean Graziosi, salah satu ya mentor bisnis lah di USA. Jadi di sini kita secara berterus-terusan akan nanyain ke kita sendiri, kenapa sebenarnya kita mau ngelakuin bisnis ini. Dan nanyanya itu sampai 7 kali. Dan setiap jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi pertanyaan kenapa untuk selanjutnya. Tujuannya dari metode ini, metode Seven Level DeepWhy ini untuk membantu kita mengidentifikasi nih dan bisa mengartikulasikan alasan utama kenapa kita pilih jalur bisnis yang ini. Sehingga kalau kita udah ngerti banget, kita akan eh, jalannya juga lebih gampang. Kalau teman-teman lihat juga, teman-teman yang rokok mungkin ya, dan bisa berhenti. Mau pakai metode apapun, kadang-kadang juga susah berhentinya. Tapi kalau dia udah nemuin kenapanya, the big why-nya, misalnya ya, kalau dia udah mulai punya anak, terus anaknya ternyata terganggu oleh asap rokoknya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti saat itu juga. Ya dia nggak perlu metode macam-macam sebenarnya. Dia nggak butuh cara-cara macam-macam karena dia udah tahu alasan utamanya kenapa dia harus berhenti merokok. Nah, sama dengan berbisnis. Kalau kita nggak tahu kenapanya, biasanya kita akan gampang berhenti di tengah jalan atau gampang pindah-pindah. Awalnya jualan jagung, terus tiba-tiba minggu depan udah kepikiran mau buka pentol. Sering ya terjadi seperti itu. Kalau kita nggak benar-benar tahu kenapa sih kita mau ngelakuin ini. Nah, ini ada contohnya ya. Ini contoh aja. Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa saya ingin memulai bisnis pertanian? Jawaban sederhananya yang awal, oh agar saya bisa berpenghasilan dari pertanian. Terus yang kedua kita tanya lagi, kenapa emang kita ingin mencari penghasilan dari pertanian? Karena saya pengen mandiri dan saya bisa mengontrol pekerjaan saya sendiri. Maksudnya mungkin saya nggak pengen ikut orang dan tergantung sama orang. Makanya saya pengen bisnis dan pertanian. Nah, terus tanyain lagi sama kita sendiri, kenapa kemandirian itu penting bagi saya dalam pekerjaan saya? Jawabannya mungkin ya, ini bisa beda-beda teman-teman. Jawabannya mungkin yang nomor tiga adalah agar saya bisa memastikan bahwa saya selalu bisa menafkahi keluarga saya. Nah, akhirnya kita tahu nih, yang awalnya kita ngomongin penghasilan doang, kemudian kepingin mandiri, ternyata pas mandirinya ditanya lagi ke kita sendiri, ternyata yang lebih penting adalah keluarganya. Sebenarnya eh, alasan utama kita adalah keluarga kita, karena kita pengen bisa provide sama keluarga. Terus tanyain lagi nomor 4, kenapa menafkahi keluarga itu begitu penting bagi kamu? Karena keluarga ternyata adalah prioritas utama kita. Saya ingin membangun masa depan yang aman bagi mereka. Saya pengen anak-anak saya itu nggak perlu mikir mereka mau kerja apa, mereka mau makan dari mana. Saya sudah ada ini bisnis yang settle yang bisa bisa saya wariskan kepada anak-anak saya. Tuh. Nomor 5, pertanyaan lagi tetap, meskipun kita udah kayaknya udah kuat banget, tetap kita tanya lagi. Kenapa saya ingin mengamankan masa depan mereka? Dan kenapa khususnya melalui pertanian? Kalau kita pikir-pikir lagi mungkin akan ketemu jawabannya. Karena saya percaya bahwa pertanian berkelanjutan adalah kunci stabilitas lingkungan dan finansial jangka panjang. Karena kita percaya kalau pertanian ini nggak mungkin mati. Pertanian ini akan selalu dibutuhkan. Pertanian ini adalah urusan makan, urusan hidup, urusan kesejahteraan, urusan keberlangsungan. Tetap kita tanyain lagi nomor 6, kenapa pertanian berkelanjutan merupakan metode pilihan saya untuk mencapai stabilitas? Mungkin kita akan nemu jawabannya adalah hal ini sejalan dengan nilai-nilai saya dalam melestarikan lingkungan dan menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global. Jadi kita jadi punya alasan, kenapa sih aku harus hidup dan berkarya? Karena kita juga mau ada dampak yang kita bisa kasih kan, bukan cuma ke kita dan keluarga kita, tapi secara global. Paling nggak meskipun orang-orang kita kita nggak secara langsung mengerjakan big project, paling nggak banyak orang yang terinspirasi dari apa yang kita kerjakan. Banyak orang yang mulai minimal mikir lah tentang kesejahteraan tanah, terus ketahanan pangan, gara-gara mereka ngelihat kita, gara-gara mereka memanfaatkan produk kita. Dan mungkin nomor 7 akan tetap ditanya lagi, kenapa nilai-nilai ini sangat penting bagi saya. Karena selama saya selama tumbuh dari dulu di komunitas pertanian, keluarga pertanian, saya telah melihat langsung dampak praktik berkelanjutan dan saya ingin melestarikan manfaat tersebut.
Teman-teman juga mungkin yang di Banyuwangi jauh lebih tahu daripada kita Tanduria kalau eh, contohnya hasil panen aja deh. Kita tahu kalau semakin tahun hasil panen itu semakin susah. Udah pupuknya semakin mahal, semakin langka, tanahnya juga udah semakin tandus, terus hasilnya nggak seperti dulu, nggak seperti zaman-zaman kakek atau bapak-bapak kita. Ketika mereka nanam pupuk seadanya sepertinya, tapi panennya bisa sangat berlimpah. Mereka juga jauh lebih kaya daripada kita karena mereka lah yang punya tanah dari dulu. Kita sekarang mau beli rumah aja susah. Tapi kan mereka begitu berlimpah resource mereka, begitu berlimpah tanah dan sapi-sapi mereka. Sedangkan kita sekarang udah makin susah gitu. Nah, mungkin untuk tas pertama sambil santai-santai, mungkin teman-teman bisa tulis nih di komen apa aja alasan teman-teman kenapa memilih bisnis ini, kenapa pengen memulai bisnis ini juga. Sambil nanti saya lanjut ya. Ayo, sambil ditulis alasannya kenapa sih teman-teman mau memilih bisnis pertanian, khususnya bisnis yang teman-teman sedang mau jalani saat ini. Oke, saya lanjut ya. Oke. Materi selanjutnya adalah kita identifikasi peluang yang ada di dunia pertanian sekarang. Nah, saya sambil baca ini, keren-keren ini kayaknya. Ingin kaya, Mas. Sama ini, Mas. Mas Muhammad Ilyas Saadati. Mas Mamas Dada. Membuat orang tua menangis bangga di usia muda, Mas. Wah, keren banget ini. Nah, terus ada kote-kote gunungan. Ingin berwirausaha dan membuka peluang pekerjaan. Nah, itu juga salah satu eh, the big why dari Tanduria ya. Sebenarnya Tanduria dulu awalnya adalah kepingin kerja bareng teman-temannya. Jadi dari awal itu yang diajak itu teman-teman. Ada teman yang dari kecil, dari teman kampung, teman sekolah, teman kuliah. Karena kita pengen bisa santai kerjanya dan bisa tetap interaksi sama teman-teman kita. M. Khairut. Karena makanan itu adalah pokok dalam hidup. Oh iya, benar-benar banget, benar banget. Ingin meningkatkan perekonomiannya. Oke, banyak ya, keren-keren ya. Saya pengen ini ditulis dan ditempel di kamar-kamar teman-teman semua mungkin ya. Dan dibaca setiap pagi. Dibaca, benar-benar dibaca ya teman-teman. Bukan cuma dilihat, dibaca dan supaya saat nanti kalau kita turun semangatnya, itu kita bisa malu sama kita diri kita sendiri. Iki aku biar lapo nulis gini kalau ternyata sekarang ya aku ngene-ngene maneh ngono. Aku malas-malasan maneh. Aku shifting lagi ke yang lainnya gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cheat supaya kita tetap semangat menjalani bisnis. Oke, kita lanjut di identifikasi peluang di dunia pertanian. Tren-tren yang memang sedang terjadi sekarang, salah satunya adalah precision farming, penggunaan IoT, teknologi GPS untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan hasil panen. Kemarin saya juga dikenalin sama Mas Dias sama salah satu penggiat IoT di Malang namanya Tensai. Itu juga luar biasa banget mereka membantu banyak greenhouse secara modern. Mereka bantu bikinin sensor-sensornya biar kita bisa secara presisi ngatur eh, suhu terus nutrisi yang masuk. Kalau hidroponik mungkin ya AB mix dan lain sebagainya. Terus yang lagi hype juga ada vertical farming di mana masyarakat masa perkotaan ini memang kan sudah mulai melek ya masalah pangan dan pertanian dan mereka juga pengen ada kontribusi yang bisa mereka lakukan meskipun lahannya sempit. Karena itu vertical farming mungkin salah satu tren yang bisa kita terapkan. Kemudian pertanian organik memang udah mulai naik karena banyak orang yang sudah mulai sadar akan pentingnya nutrisi yang masuk ke tubuh kita, pentingnya nutrisi yang masuk khususnya ke anak-anak mereka. Jadi mereka ingin memastikan produk-produk yang mereka konsumsi itu benar-benar produk-produk yang aman dan bernutrisi. Terus ada aquaponik dan hidroponik ini sebenarnya sama. Jadi gabungan dari precision farming dan vertical farming biar kita bisa hemat air dan hemat
eh, lahan, sekaligus kita juga bisa menggabungkan dengan budidaya ikan, sama sekaligus memproduksi tanaman. Dan yang juga sedang Tandria kerjakan kebetulan adalah agrowisata. Jadi eh, kebutuhan edukasi memang nggak pernah habis ya teman-teman. Di foto keempat ini kita bikin namanya Eduria, edukasi dengan ceria. Itu kita kepingin sesuai visinya ya. Jadi kita kepingin membuat lifestyle yang baru. Lifestyle kan dibangun dari kecil, dari dini. Makanya kita dari awal mengundangnya teman-teman SD. Ini kebetulan SD kelas 2 di Malang. Kita ajarin mereka eh, mulai dari nyemai benih, terus pindah tanam, terus gimana cara mencampur media tanam, gimana benih itu asalnya dari mana sih? Terus benih itu nanti tumbuhnya jadi apa? Buahmu itu asalnya dari mana? Apa yang mereka makan, mereka tahu asalnya. Nah, karena mereka tahu asalnya, mereka akan mulai peduli dengan prosesnya. Paling enggak mereka tahu dulu. Baru mereka peduli, dari peduli akan jadi habit dan kemudian akan menjadi action. Saya kepengennya itu kita kepengennya mulai dari anak-anak memang udah aware dan mulai action untuk nanam-nanam di rumah secara kecil-kecilan di polybag-polybag. Nah, di kota-kota besar di Jakarta, di Surabaya memang sudah meningkat minat-minat tentang plant-based diet. Nah, kita juga udah pernah sering dengar makanan-makanan pengganti daging yang bisa kita olah dari sayur dan buah sehingga banyak permintaan yang sudah saya sampaikan tadi ya tentang diverse crops. Jadi hasil-hasil panen yang lebih beragam, nggak cuman itu aja. Hasil-hasil panen yang bahkan kadang kita nggak pernah dengar. Kayak misalnya yang mulai naik, yang kita alami sendiri ya, itu stevia sebagai pengganti gula. Kemarin kita bikin konten tentang stevia, kemudian setelah kita naikkan ternyata animonya tinggi, banyak permintaan, akhirnya kita selalu kehabisan. Jadi sesuatu yang bisa kita bangun dan trennya ternyata diterima masyarakat akan menimbulkan demand. Nah, demand ini akan menimbulkan orang-orang mau untuk produksi, mau untuk investasi di sesuai demand tersebut. Orang-orang juga sudah mulai pilih produk lokal, nggak cuma fashion yang produk lokal, food product juga mereka pengen lokal. Kenapa? Karena mereka pengen tahu sebenarnya asalnya dari mana sih? Alpukat yang saya makan ini asalnya dari siapa? Petaninya siapa? Di Jepang kalau teman-teman tahu ada beberapa produk-produk itu yang QR code-nya, jadi produk eh, buah atau sayurnya itu ada QR code-nya. Saat di scan itu mereka langsung tahu petaninya siapa. Jadi petaninya ada satu, mereka ada pride di situ. Iki loh hasil pertanianku, iki hasil kebunku. Yang kedua mereka juga ada suaranya kecil ya. Sorry sorry. Ada pride di situ. Yang kedua mereka juga ada tanggung jawab kalau hasil produk yang mereka sajikan ke masyarakat harus benar-benar berkualitas, harus benar-benar dengan metode yang sesuai, dengan metode yang ramah lingkungan. Nah, itu juga pertumbuhan kesadaran dan kepedulian akan ketahanan pangan juga semakin tinggi. Secara nasional kita juga sudah menerima isu tersebut dan kita bisa lakuin itu dari praktik pangan berkelanjutan. Nah, tas kedua untuk teman-teman secara pribadi aja ya. Kira-kira tren apa sih yang sejalan sama minat teman-teman atau minat bisnis? Jadi diidentifikasi kira-kira apa yang lagi tren, bisa dari contoh-contoh yang saya berikan tadi atau bisa dari tren yang teman-teman udah pernah dengar di luar sana. Dan gabungkan itu dengan bisnis kita, dengan minat kita. Gitu. Kalau di Tanduria mungkin trennya adalah agrowisata dan akhirnya kita dalam tanda kutip mengendarai itu dengan membuat eduria, edukasi dengan ceria. Boleh ditampilkan di komentar ya teman-teman. Tren apa yang teman-teman pengen eh, terapkan di bisnis-bisnisnya? Sambil saya lanjut.
Live TikTok. Oke, live TikTok bener ini. Wisata edukasi kopi dan coffee game. Nah, ini bagus banget ini. Kebetulan kita kemarin juga diajak sama Mas Dias dan UB ke Baloga untuk ngisi. Baloga itu salah satu dari Jatim Park Group, teman-teman. Untuk menjadi salah satu wahana edukasi. Kita juga jadi edukator di situ untuk ngajarin tentang pertanian coklat dari hulu ke hilir, terus tentang essential oil, gimana cara nanamnya, gimana cara ngekstraknya, gimana cara ngemasnya, gimana cara menjualnya. Ada lagi nih, Muhammad Ilyas, pendidikan berkelamaan, berkealaman. Oh, pendidikan berkealaman ya mungkin ya. Ya, ada program biasanya yang dilakukan di luar sana secara global, namanya volunteer tapi berbayar. Jadi mereka itu sekarang bule-bule itu ya, nggak cuman pengen liburan dan foto-foto. Mereka pengennya itu liburan dan belajar sesuatu dan punya dampak. Kalau di Batu Malang ini ada salah satu kebun punya Mas Hardi. Itu dia pernah kehadiran mahasiswa bule dari luar. Saya lupa Eropa atau Amerika untuk main ke kebun jeruk mereka. Di sana mereka ya dijadiin babu, mereka disuruh nyabutin rumput, disuruh nyabutin gulma, disuruh pruning, disuruh panen. Karena mereka pengen nggak cuman ya nikmatin alamnya sama foto-fotonya aja, tapi mereka juga belajar sesuatu di situ. Oh, ternyata ini loh yang gulma, ini loh cara nyabut gulma, ini loh cara pruning, ini cara topping, inilah ini yang nggak boleh ada di kebun, ini yang boleh ada di kebun. Ini yang harus kita lakukan saat terkena hama sesuatu. Ini yang harus kita pilih untuk dipanen jeruknya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu peluang mungkin bagi teman-teman untuk nggak cuman bisnisnya aja nih yang mau kita kembangin, tapi wisatanya juga. Karena sebenarnya peminatnya sangat banyak dan monetasinya juga sangat mudah karena kita juga bisa jual dengan harga mereka, bukan harga kita, biar dapat bonus ya. Nggak cuman kita produksi produk aja, tapi kita juga mencetak generasi-generasi baru yang sudah mulai melek tentang pertanian gitu. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih. Ini bagus-bagus ini. Tren-trennya juga teman-teman sudah banyak yang paham. Mantap. Oke, yang selanjutnya kita ngomongin tentang niche agrikultur. Nah, niche ini adalah ceruk pasar ya. Jadi kalau bisa eh, market atau target pasar kita itu benar-benar fokus dan spesifik. Atau bahasanya mungkin segmen pasar ya. Dan kalau bisa memang terbatas. Karena banyak kalau kita tanya ke teman-teman, produknya mau dijual di mana? Di Indonesia. Indonesia siapa maksudnya? Semua warga Indonesia kah? Warga Aceh juga. Nah, itu juga harus dipikir Indonesia yang mana? Umur berapa? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, apa anak-anak? Terus pekerjaannya apa mereka? Apakah mereka pekerja kantoran atau mereka juga bisnismen atau mereka pengangguran atau mereka orang-orang yang lagi nyari kerja? Terus gendernya seperti apa? Apakah memang bapak-bapak dan ibu-ibu atau ibu-ibu saja? Harus spesifik. Kenapa? Karena begitu kita punya niche agrikultur, begitu kita punya spesifikasi pasar, ceruk pasar, maka sebenarnya akan lebih mudah meningkatkan profitability. Profitnya akan lebih mudah untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena market yang sangat spesifik akan membuka peluang kita untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Karena pemainnya lebih sedikit. Dengan semakin spesifik, maka kita menemukan ternyata nggak banyak orang yang bermain di situ, nggak banyak bisnis yang terjun ke situ. Sehingga persaingannya lebih rendah, harga yang bisa kita tawarkan juga bisa lebih tinggi. Jujur Tanduria mengakui kalau produk-produk Tanduria itu sangat mahal. Kenapa? Karena kita memang fokus untuk masyarakat perkotaan. Kita fokus untuk masyarakat yang pengennya mudah, pengennya cepat. Jadi mereka nggak terlalu mikir tentang harga. Mereka pengennya pokoknya pokoknya terima jadi lah. Aku pengennya kalau ini kuning daunku pakai apa ya? Mereka pengennya langsung tahu. Nggak perlu ada banyak
informasi atau apa, mereka pengennya langsung tahu. Dengan karena kita menyelesaikan problem itu, makanya kita bisa menjual dengan lebih mahal. Yang kedua mungkin brand differentiation atau apa yang bikin kita beda atau stand out dari brand-brand yang sejenis. Begitu kita tahu niche agrikultur atau niche ceruk pasar kita bisa menspesialisasi brand kita agar bisa lebih stand out di antara market-market yang umum. Karena misalnya ya kita ini si paling durian misalnya. Dengan begitu kita akan lebih lebih dikenal daripada kita ngomong ini pupuk buah. Karena buah juga sangat sangat gede banget kan, sangat general. Kalau kita mau spesifikkan ini pupuk durian atau mau lebih spesifik lagi, ini pupuk durian khusus untuk umur 3 tahun. Itu jauh akan lebih baik, jauh akan lebih mudah menjualnya daripada kita menjual secara general. Kenapa? Kita akan jauh lebih diingat, gampang diingat, dan orang-orang yang mau kita ajak omong pun jauh lebih gampang. Nggak semua orang kita ajak omong. Pitchingnya harus sesuai sama apa yang mau kita targetkan. Bukannya kita pitching ke semua orang, kita jadi tahu, oh siapa orang yang punya durian, umurnya 3 tahun. Lebih mudah kan kita milihnya, jualnya juga lebih mudah. Kenapa? Karena nggak ada saingannya juga. Pas kita ngomong ke dia, ini Pak pupuk buat Bapak pupuk pupuk durian. Nah, kenapa ini juga pupuk durian? Ini khusus untuk tahun ketiga, Pak. Yang itu khusus untuk semuanya. Ini lebih spesial. Ini lebih khusus. Menjualnya jadi lebih gampang karena yang nggak ada saingannya. Siapa yang ngerjain di ceruk market tersebut? Nggak ada kan? Hampir nggak ada. Kalau teman-teman bisa menemukan ceruk pasar yang bisa difokuskan di setiap bisnis teman-teman yang lakukan. Suaranya masih kecil? Tes, bisa deketin lagi ya. Mungkin akan jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk melakukan marketing. Karena itu benefit ketiga adalah target market. Jadi strategi marketing yang akan kita jalankan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efektif karena kita benar-benar tahu siapa yang mau kita jualin, di mana mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan di waktu-waktu luangnya. Sosial media mana yang mereka pakai atau justru bukan pakai sosial media karena nggak semuanya harus pakai sosial media kan, ada yang memang jualan dari grup WhatsApp, ada yang jualnya memang langsung harus door to door, ada yang jualannya harus dari komunitas-komunitas. Begitu kita bisa tahu ceruk pasarnya, kita bisa gambar nih, oh ternyata mereka kumpulnya di sini, konsumsinya seperti ini, bahasa yang mereka gunakan juga bisa kita gunakan. Jadi semakin kita bisa memiripkan diri kita dengan ceruk pasar yang kita miliki, semakin mudah untuk menjualnya. Nah, langkah-langkahnya gimana nih biar bisa kita tahu ceruk pasar yang kita miliki? Yang pertama mungkin agar lebih mudah ya, itu kita evaluasi dulu. Minat kita sebenarnya di mana sih? Yang mungkin hal-hal yang bikin kita passionate di dunia pertanian itu apa? Apakah jenis tanaman tertentu misalnya, atau metode yang dilakukan spesial banget nih, beda sama yang lain? Atau memang pasarnya, marketnya memang lebih spesifik daripada market-market yang lain? Kita evaluasi dulu, kita tulis, bisa list yang nantinya akan teman-teman eliminasi satu persatu. Bisa memang teman-teman memang sudah tahu, oh di sini minat saya, di sini ceruk pasar saya. Bisa juga kita mulai kalau misalnya minatnya kita masih general ya. Kita mulai dari riset kebutuhan market, apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, apa yang menjadi undersupplied atau urgency, yang memang benar-benar nggak cukup ini di pasaran ini, banyak yang minta tapi nggak ada yang ngerjain. Itu juga bisa menjadi niche karena secara supply itu masih kekurangan, demandnya gede tapi supply-nya kekurangan, itu bisa jadi niche. Yang ketiga, mungkin kita juga mempertimbangkan resource apa nih yang ada di kita sekarang. Kita sekarang emang punyanya apa? Sumber daya apa yang kita bisa kita jadikan unggulan? Apa yang ada di sekitar kita aja? Apa yang ramai kerjakan di sekitar kita? Kalau di sekitar teman-teman memang ramainya jagung, ya mungkin itu bisa menjadi niche teman-teman. Karena teman-teman udah benar paham dan benar-benar familiar jagung ini cara mainnya seperti apa. Terus
perkembangannya seperti apa. Yang lain mungkin adalah koneksi pada komunitas tertentu. Teman-teman yang punya afiliasi di komunitas-komunitas tertentu mungkin bisa juga jadi menjadikan itu sebagai nisanya. Misalnya komunitasnya ibu-ibu PKK. Ya, ya udah, kita tanya ke ibu-ibu PKK, apa yang menjadi prioritas nomor satu dari teman-teman ibu-ibu PKK? Apakah keluarga? Apakah kesehatan? Apakah kebutuhan pangan? Dari situ kita bisa tahu, oh, ini yang bisa saya selesaikan. Nah, ini beberapa contoh ya aja ya. Niche pertanian. Yang pertama mungkin heritage varieties, jadi eh, jenis-jenis tanaman khusus yang memang kita sediakan, jadi benar-benar dikhususin dari awal. Oh, varietasnya ini aja, itu boleh. Meskipun kita sebenarnya punya 10 jenis varietas, kalau bisa kita benar-benar fokus ke satu, yang lain mungkin kita akan membentuk sub-brand yang lain. Sama seperti sampo ya. Sampo itu kan sebenarnya kayak Head and Shoulder, terus Clear dan lain-lain itu sebenarnya induknya sama, pemiliknya sama. Cuman mereka pengen ceruk pasarnya masing-masing. Head and Shoulder khusus untuk pemuda yang olahraga. Terus kayak PNG itu khusus untuk keluarga yang benar-benar pengen satu produk untuk semuanya. Tapi sebenarnya secara holding, secara perusahaan itu mereka dimiliki oleh orang yang sama. Nah, sama seperti varietas ini. Mungkin teman-teman sebenarnya punya banyak sekali varietas, tapi kalau bisa brandnya nanti difokuskan ke satu dulu aja, satu atau sampai tiga. Begitu ini sudah benar-benar fokus dan sudah dikenal, kalau mau perkembangan lagi bisa membentuk sub brand yang baru, meskipun di bawah manajemen yang sama. Itu akan jauh lebih mudah untuk memasarkan dan lebih mudah diingat sama teman-teman. Nah, kalau yang kedua mungkin urban farming yang lagi naik. Ini juga yang dulu awal-awal kita hmm, kita sasar. Jadi fokus ke masyarakat-masyarakat perkotaan yang memang kerja dan waktunya sedikit. Orang-orang yang di umur 30 tahun ke atas sampai 55, kita nggak fokus ke anak muda. Kita fokusnya benar-benar ke bapak-bapak, ibu-ibu yang memang kerja, nggak ada waktu banyak, tapi tetap pengen nanam dan pengen tetap bisa menikmati hasil mereka. Jadi nggak kan nanam kalau berhenti di nanam ya bisa aja kan nanam tanaman hias, bisa aja dia nanam pohon sebenarnya. Tapi kita pengen benar spesifik lagi, kita pengen orangnya nanam dan menikmati hasil panennya. Makanya kita fokus ke urban farming sayur dulu waktu awal-awal. Produknya pun sesuai sama niche market yang kita pilih. Meskipun waktu itu kita sebenarnya sudah punya semua, mulai dari pupuk sayur, pupuk buah, pupuk khusus akar, pupuk cabai, itu kita punya. Tapi kita akan fokus di awal apa yang menjadi target market kita. Supaya dengan fokus memang semuanya akan menjadi lebih mudah, teman-teman. Pekerjaan juga semakin lebih gamblang lah. Arahnya nanti ke sini berarti. Misi ketiga yang mungkin bisa teman-teman adopsi, farm to table product. Jadi menghubungkan secara langsung antara hasil kebun sama restoran dan konsumen. Banyak dari niche ini yang dikerjakan menjadi agrowisata, teman-teman. Jadi mengundang ibu-ibu untuk belajar nanam di kebun, terus diajarin cara panennya, cara ngolah tanamannya, terus diajarin juga cara masaknya. Dengan begitu mereka saat pulang, mereka bisa melakukan itu di rumah sama anak-anaknya sama suaminya. Jadi mereka menciptakan suatu budaya menanam dan menikmati hasil dari kebun mereka sendiri. Karena jujur banyak hal yang akan mereka dapatkan manfaat dari sini kan. Mereka jadi ada yang awalnya di rumah nggak pernah ngobrol, jadi harus ngobrol, harus ngomongin tugas masing-masing apa, harus ngajarin kan ibunya. Jadi ini loh caranya main seperti ini. Oh, nanti yang dipanen yang ini, bukan yang itu. Jadi banyak interaksi yang ada. Keluarga juga jadi lebih harmonis harusnya. Sama nutrisi yang mereka intake, yang mereka masukkan ke keluarga mereka juga lebih terjaga dan lebih baik tentunya. Karena mereka tahu asalnya dari mana. Mereka sendiri yang menanam dari awal. Itu contoh-contoh niche yang mungkin bisa teman-teman adopsi. Tapi kalau teman-teman ada
Indonesia sendiri, mungkin bisa dituliskan ya, di komen lagi. Jadi saya pengen memang ada banyak aksi lah di sini, meskipun sekedar komen ya. Mungkin nanti aksinya yang lebih spesifik kita lakukan di Banyuwangi. Untuk sekarang coba ceruk pasar yang pengen teman-teman pilih itu di mana? Secara spesifik, secara segmented. Oh, di sini Mas gitu. Oh, di sini yang seperti ini umur sekian dan kumpulnya di sini gitu-gitu. Si Pait Agung, pertanian buah naga untuk siapa? Nah, coba ditanya ke diri sendiri untuk siapa ini? Untuk petani atau untuk orang yang belum belum pernah nanam buah naga atau untuk orang yang sudah sering nanam buah naga tapi kurang optimal atau untuk petani buah secara umum yang pengen sampean belokkan ke buah naga harus spesifik nanti. Karya Indonesia, budidaya jamur tiram Kak. Oke, sama pertanyaannya. Untuk siapa jamur tiram ini? Untuk orang-orang yang memang sudah pernah budidaya jamur kah, tapi bukan tiram? Untuk orang-orang yang belum pernah budidaya sama sekali, tapi cuman pengen berbisnis? Untuk orang-orang yang memang bukan berbisnis, tapi mereka pekerja yang eh, pengen nyoba tiram, atau untuk konsumennya langsung? Untuk orang-orang yang ingin menikmati jamur tiram. Jadi harus spesifik, benar-benar spesifik. Nurlana, usia 30 tahun ke atas yang sudah mulai mikir pola makan. 30 tahun ke atas, dia profesinya seperti apa? Coba dipikir dulu. Nanti ini diskusi aja ya teman-teman ya. Nggak harus sekarang. Nurlana usia 30 tahun ke atas yang sudah mulai mikir pola makan. Maksudnya dia pengennya instan atau dia pengen nanam sendiri atau dia pengen eh, tahu dari mana asal tanamannya. Terus dia pekerjaannya apa? Dia sudah menikah atau belum? Apakah dia punya tanggung jawab anak? Dengan begitu kita juga tahu, oh, eh, dengan sangat spesifik kita akan tahu kira-kira kemampuan membeli orang ini itu seberapa. Kemampuan membeli ini akan menjadi patokan bagi kita untuk menentukan harga. Untuk harga sekian, saat kita tawarkan ke orang tersebut yang sangat spesifik, kita jadi tahu, oh, nggak bisa harusnya. Dia nggak bisa, misalnya harganya 150.000. Nggak bisa orang ini. Orang ini anaknya 5 dan dia juga dari masyarakat, sorry mungkin kelas bawah gitu. Dia untuk urusan makan secara umum aja masih sulit gitu. Dengan semakin spesifik kita mendefinisikan ceruk pasar kita, jadi lebih mudah untuk nentuin produknya apa, dijualnya berapa, dijualnya kemana, pakai platform apa aja gitu. Nah ini ada yang agak panjang ini. M. Afan Okodir, perkebunan kepala genjah entok untuk kalangan usia 40 ke atas. Guna di masa pensiunan yang di mana usia tanaman yang berbuah cepat antara usia 3 sampai 4 tahun setelah tanam untuk pemasangan buah kelapa muda bisa di sektor pariwisata. Nah, ini kan semakin lengkap, semakin baik. Semakin lengkap, semakin kita tahu kemana kita harus eh, mengarahkan bisnis kita. Kalau saya pernah dengar, masalah yang diidentifikasikan secara lengkap itu secara secara tidak sadar sudah setengah setengah selesai. Cara menyelesaikan masalah adalah kita mengidentifikasi dulu masalah yang kita definisikan secara lengkap. Kalau begitu berarti setengah jalan kita udah. Tinggal, oh berarti yang diselesaikan di bagian ini, dan ini. Keren Mas Afan Kodir. Ada Sambal Bian, Hot Slamet, Kopi Mas untuk daerah Banyuwangi Selatan, di mana banyak bukaan lahan perhutani. Dikarenakan hasil kopi sudah meningkat dilihat dari kafeteria yang mulai buka. Oke, berarti ini kopinya untuk kafe. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu Indonesia market. Jadi saya khusus bikin produksi kopi untuk disetorkan ke kafe-kafe, bukan untuk ke orang langsung. Komunikasinya pun beda kan. Kita juga bisa ngatur berarti volume pembelian kafe ini berapa. Dengan volume tersebut harganya berapa. Akan jauh lebih jelas. Oke.
Rijal Mualim, progres ikan predator, terutama ikan cana, diperuntukkan untuk mereka yang hobi melihara ikan predator ataupun yang baru akan melihara ikan di rumah. Karena perawatan ikan cana sangat mudah. Iki bagus ini juga, Mas Rijal Mualim. Ikannya sudah spesifik jenisnya, terus dia juga udah tahu kepada siapa ini mau difokuskan. Karena eh, jenisnya memang nggak banyak kita dengar ya. Akhirnya arah yang dia pengen adalah orang-orang yang hobi pelihara ikan predator. Jadi ini loh ada yang lain selain piranha dan lain-lain, ada ikan cana. Keren keren. Dan dia juga tahu ke komunitas-komunitas mana dia harus eh, melakukan promosinya. Oke. Sip, keren. Saya lanjut lagi ya. Ojo dibuang dek kali pokoknya wae yang rusak lingkungan. Iya iya bener bener Mas Koirut Tamami. Nanti makan yang lain ya Mas ya. Nah, yang terakhir mungkin goal setting sesuai tujuan kita di awal tadi. Kenapa kita harus tahu tujuan kita secara spesifik? Karena itu akan memberikan kita direction, arah nanti bisnis kita mau kemana. Selanjutnya itu juga jadi motivasi juga setiap harinya kita bangun dan kita tahu tujuan hidup kita mau kemana, tujuan bisnis kita mau kemana. Eh, terus goal setting juga akan menjadi measure of progress. Jadi ukuran-ukuran ketercapaian itu diukur dari goal-goal yang sudah kita set. Nah, cara mengukur mendefinisikan goal atau tujuannya itu harus SMART. S-nya spesifik. Jadi harus jelas dan spesifik sesuai sama yang teman-teman lakuin tadi ya. Goalnya spesifik untuk menghindari ambiguitas. Contoh sederhana, goalnya adalah sorry di sini adzan, apakah mending berhenti dulu atau gimana, MC? Untuk suara adanya mungkin tidak terdengar dan di Oke. sini di Banyuwangi belum memasuki adzan, jadi bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama spesifik, tujuannya harus spesifik. Contoh sederhana, kalau biasanya saya tanya teman-teman saya, goalmu apa sih? Goalku jadi kaya. Nah, itu kan sangat ambigu. Kaya itu seperti apa? Kaya itu berapa? Kaya itu dari mana? Jalannya. Kalau cuman kaya, koruptor juga kaya. Apakah itu goalmu? Kan enggak gitu. Jadi harus spesifik didefinisikan dengan sangat rinci. Goal saya adalah misalnya ya, punya eh, mobil Alphard warna hitam keluaran 2023 dengan eh, fitur-fitur misalnya eh, kamera belakang, terus atapnya bisa dibuka, saya modifikasi, harus benar-benar spesifik. Sama seperti bisnis-bisnis teman-teman, goalnya juga harus spesifik. Nggak cuman saya pengen terbesar se-Indonesia. Terbesar ini ukurannya ukuran apa yang mau dipakai? Penjualannya kah? Penjualan apanya? Produknya kah? Atau banyak-banyakan konsumen atau banyak-banyakan cabang? Itu harus spesifik. Karena spesifik dia jadi measurable atau bisa diukur. Minimal setiap kemajuan yang kita pakai itu eh, bisa diukur. Misalnya di bulan ini saya mau mencapai 10 kota dan 100 konsumen. Itu kan bisa diukur. Bukan cuman saya mau menguasai Jakarta gitu. Kan nggak bisa diukur. Jakarta yang mana? Terus tetap tapi harus achievable. Jadi secara realistis dia memang bisa dicapai. Jadi kalau bisa meskipun tujuannya ini menantang, tapi secara relevan, secara realistis itu juga tetap memungkinkan untuk dicapai. Misalnya sebenarnya kadang-kadang ya teman-teman kita itu terlalu pede untuk tujuan-tujuan short term, tujuan-tujuan yang jangka pendek. Misalnya tahun ini aku mau mencapai 50 miliar gitu. Tapi kita kurang pede saat ditanya tujuanmu 10 tahun lagi apa gitu. Itu kadang-kadang kerdil sekali kita saat mendefinisikan tujuan kita. Oh, 10 tahun lagi mungkin saya dapat 20 miliar gitu. Nah, sedangkan di di prakteknya itu biasanya tujuan-tujuan pendek itu nggak pernah kita capai karena terlalu tidak realistis, tapi tujuan-tujuan panjang itu yang 10 tahun atau 20 tahun itu tercapai dalam waktu 3 atau 4 tahun.
Jadi kalau saran saya fokusnya di tujuan secara jangka panjang dulu, baru nanti di breakdown. Setelah 10 tahun ini berarti 5 tahun apa yang harus saya capai? 1 tahun apa yang harus saya capai? Bulan ini apa yang harus saya capai? Minggu ini apa yang harus saya capai? Hari ini apa yang harus saya capai? Itu didefinisikan secara jelas dan harus ditulis. Ada studi di US juga waktu itu ada anak-anak yang kecilnya disuruh nulis impian mereka. 50 anak disuruh 50% anak disuruh nulis impian mereka saat kecil. 50% lagi disuruh ngomong aja. Apa impianmu besok gitu. Nah, setelah diteliti 30 tahun kemudian, anak-anak yang nulis goal mereka waktu kecil, secara kehidupan mereka lebih excel, lebih baik daripada teman-teman yang nggak nulis tujuannya. Jadi cuman sekedar nulis gratis, kalau bisa tetap kita lakukan. Kalau bisa ditulis benar-benar fisik ya, bukan di HP. Ditulis, ditempel sama seperti tadi, pasang di kamar kalian, dibaca setiap hari biar jadi incantation. Terus goalnya harus relevan. Tujuannya harus relevan sama visi misi yang ada di bisnis kita. Kalau visi misinya memang bermanfaatan di pertanian ya, berarti kan bukan goalnya bukan mobil atau kekayaan mungkin ya. Mungkin omset masih bisa kan. Tapi kan bukan saya pengen punya mobil sekian banyak gitu. Kan kurang relevan. Kalau kurang relevan biasanya kita kurang engage ke goal itu. Kita kurang kurang kepengen untuk meraih itu gitu. Sama tetap harus dipilih time bound-nya. Kapan goal ini harus terlaksana? Minimal kalau saat waktu itu belum terlaksana, kita harus tetap bisa merevisi itu. Kalau sekarang nggak bisa, berarti kapan lagi? Itu juga harus ditulis. Nah, sebelum teman-teman nulis goal, mungkin yang pertama didiagnosa dulu, di ronsen dulu kita ini. Kita ini sekarang ada di mana? Secara bisnis, posisi saya di mana? Apa yang saya sudah miliki, apa yang sudah saya capai. Baru nanti kita tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kita pecah jadi tujuan-tujuan yang immediate, yang langsung. Kalau bisa bulan ini, dan strategis 3 sampai 5 tahun. Nanti mau arahnya kemana. Terus ditulis, sama seperti yang saya sampaikan tadi, harus didokumentasi dan ditulis. Kalau bisa ditandatangani, kalau dulu ya teman-teman yang di Tanduria itu nulisnya gini kalimatnya. Alhamdulillah tanggal 10 Januari 2030 Tanduria sudah berhasil menjual produk produk X sebanyak 100 dan konsumen juga memberikan rating di atas 4,5 gitu. Jadi benar-benar spesifik dan ditulis. Meskipun itu nggak tercapai, paling nggak kita udah tahu arahnya kemana. Apa yang harus kita fokuskan. Fokusnya berarti ke rating, fokusnya berarti ke produk ini dong. Fokusnya berarti konsumen yang memang fokus ke produk ini gitu. Jadi ditulis. Terus baru setelah tujuan secara umumnya ditulis, kita breakdown nih. Action step-nya apa aja nih untuk mencapai itu? Oh, untuk mencapai produk ini berarti gimana cara memantaskan produk ini biar bisa diterima masyarakat. Masyarakatnya karena ini berarti gimana cara saya bisa menyuarakan pendapat saya sama promo saya ke masyarakat itu. Mereka kumpulnya di mana? Mereka mainnya apa? Bahasa yang mereka gunakan apa? Terus tetap ditinjau dan disesuaikan secara teratur ya. Meskipun nggak tercapai, paling nggak kita udah nulis, kita udah tahu kurangnya di mana dan perbaikinya di mana supaya kita juga bisa ngatur goal-goal untuk lanjutannya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Kegagalan dalam bisnis itu bukan wajar ya, tapi pasti. Jadi kita pasti gagal. Ya karena sangat nggak tentu. Kalau ujuk-ujuk berhasil, biasanya juga lebih bahaya lagi karena kegagalan yang kita rasakan saat sudah di atas itu jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan kecil yang kita rasakan sekarang. Jadi jangan berkecil hati kalau gagal. eh, Mindsetnya adalah gagal itu pasti. Ya, kalau berhasil itu berarti ya memang sudah waktunya. Contoh goal setting sederhana aja, mungkin jangka pendek. Saya ingin meningkatkan hasil panen varietas tertentu.
20% di musim tanam berikutnya ditulis ini, berikutnya itu kapan, tanggalnya, melalui teknik irigasi yang ditingkatkan. Nah, teknik irigasinya juga ditulis, metodenya mungkin dinamai apa gitu. Misalnya, tujuan jangka panjangnya adalah membangun jaringan distribusi lokal di Malang. Nah, ini ditulis angkanya berapa, jaringan distribusi itu berapa jumlahnya untuk hasil organik saya. Nah, ini ditulis varietasnya apa aja dalam 3 tahun. Nah, daripada 3 tahun ditulis tanggalnya, gitu. Oke, monggo teman-teman tulis goalnya masing-masing. Kalau bisa semuanya nulis goalnya, meskipun belum spesifik untuk sekarang. Paling enggak teman-teman berkontribusi di acara hari ini. Karena ini sudah slide terakhir ya, ini untuk besok ini. Ekspor jambu citra organik Wiki Lovi Andis. Nice. Coba lebih spesifik Mas Wiki. Ekspornya itu ke berapa negara? Berapa jumlahnya? Atau berapa nilai jambunya? Terus kapan tercapainya? Pakai cara apa? Goalnya Spedo Buah Naga dipermurah. Spedo. Ya, kalau sudah tahu goalnya seperti itu dan kalau kita merasa ada dependensi ke instansi lain, berarti kita bisa mengarahkan siapa yang bisa bikin harga ini murah. Akhirnya kita bisa tahu tujuan kita nanti ngarahnya kemana. Berarti nggak semuanya harus memang ke konsumen. Gaspol, nanam tomat dengan metode seperti di luar negeri yang bisa berumur panjang dan buah lebih bagus. Dispesifikan lagi, tomatnya varietas apa, sebanyak apa menanamnya, panennya mau berapa, metode seperti di luar negeri itu metode apa namanya, siapa yang melakukan, bisa berumur panjang, umurnya berapa, dan buah lebih bagus. Bagus ini harus bisa diukur. Bagus itu apa maksudnya? Oh, grade A-nya 90% misalnya. Oh, beratnya masing-masing sekian. Oke, Sambal Bilan Hot. Dalam 2 tahun mendatangi bisnis saya bisa menghasilkan profit dari 70% dan ke 80%. Oh ya, sip. Dan dalam 2 tahun mendatang produk sambal Bian Hot bisa bersaing dengan produk-produk nasional dan mampu bersaing dalam dunia ekspor. Oke, sip, 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 sip. Muhammad Ilyas, goal spesifik Saadati Farm adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperluas area tanam dan menerapkan teknik pertanian yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan dengan memanfaatkan teknologi modern dalam irigasi dan pengendalian hama yang efektif. Selain itu, kami akan fokus pada diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan pendapatan petani. Saadati Farm juga berencana untuk mengembangkan program pelatihan bagi petani lokal dengan praktek pertanian terbaik dan penerapan teknologi baru. Dengan langkah-langkah ini, kami berjuang untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan dalam kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Bagus, cuman yang bisa ditambahkan di sini ini udah bagus banget adalah angka-angkanya biar tetap terukur. Oke, udah banyak ya teman-teman ya. Saya minta dispesifikkan lagi dan ditulis di kertas, disimpan masing-masing. Mungkin bisa dibagikan juga nanti waktu sesi di Banyuwangi. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator untuk pertanyaan ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Aditya M. Wicaksono yang sudah memberikan materi kepada kita semua ya. Materi hari ini bisa diibaratkan seperti daging Wagyu A5 gitu ya, mahal banget gitu. Hmm. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada satu peserta yang bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada mentor kita hari ini. Boleh angkat tangan yang mau bertanya kepada Mas Aditya. Silahkan. Apakah ada? Silakan kami berikan satu kesempatan untuk bertanya. Boleh klik angkat tangan gitu ya. Oh, ini ada. Dari Mas Budiono dari itsfarm.id. Silahkan pertanyaannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Sudah, silakan. Baik, Mas, tadi disebutkan bahwa ketika kita memulai usaha khususnya di pertanian ini,
kita pasti akan menemukan suatu kegagalan. Nah, apakah ada suatu indikator keberhasilan yang meyakinkan kita bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, sehingga ketika kita menemukan kegagalan itu kita tidak menyerah di tahap itu saja, tetapi kita berpegang pada indikator atau pedoman bahwa suatu saat pasti menemukan keberhasilannya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Ini Kak? langsung Ini jawab langsung atau jawab gimana? atau Baik, silahkan langsung dijawab Mas Adit. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas. Mas siapa tadi ya? Mas Budiono. Oh ya Mas Budiana It's Farm. Oke. Apakah ada indikasi kalau kita selama ini sudah di jalur yang benar ya, meskipun kita mengalami banyak kegagalan. Nah, itulah pentingnya the big why tadi kan. Kalau kita udah punya alasan kenapa kita harus melakukan itu, berarti kan harusnya kita juga nggak ada alasan untuk kenapa kita harus berhenti memperjuangkan itu. Itu juga pentingnya tujuan yang spesifik supaya kita bisa benar-benar mengukur nih. Sebenarnya gagal ini kan berarti gagalnya di tujuannya kan. Kalau tujuannya udah spesifik banget nih misalnya, saya pengen mencapai omset 30 juta di bulan ini misalnya, ternyata gagal. Oke, berarti mungkin kurang spesifik lagi. Di minggu ini saya mau, eh, berarti minggu ini coba deh saya kurangi. Saya mau spesifikkan minggu ini saya mencapai omset 7,5 juta. Ternyata nggak bisa lagi. Berarti mungkin bukan omset yang menjadi tujuan kita awalnya. Mungkin kita spesifikkan lagi. Untuk mencapai 7,5 itu, apa yang harus saya lakukan? Misalnya, saya harus memposting 70 postingan dalam 1 minggu. Itu sudah selesai belum? Kemudian saya harus mencapai minimal view-nya kira-kira setiap video rata-rata 10.000 view. Itu sudah tercapai belum gitu. Kemudian mungkin saya harus bisa masuk ke komunitas-komunitas sejumlah 10 di minggu ini. Itu sudah tercapai belum? Kalau misalnya, jadi kalau kita kegagalan kan harus kita definisikan dulu gagalnya ini gagal di mana. Dan kalau bisa kita amini dulu kalau gagalnya ini cuman sekedar tujuan-tujuan yang sudah kita spesifikkan gitu. Kalau tujuan ini memang kurang, berarti kita tone down lagi nih. Apa nih yang bisa dikerjain untuk mencapai ini gitu. Apakah mungkin terjawab atau kurang? Boleh diskusi gitu. baik, sudah jelas Mas. Sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Budiono atas pertanyaannya. Eh, apakah cukup satu pertanyaan saja? Ini ada satu lagi, mungkin pertanyaannya singkat saja. Boleh dari mana? Dan pertanyaan singkatnya ya, dari Muhammad Sulham. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Silakan Waalaikumsalam, Mas jelas. Sulham. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Sulhan dari Barokah Kampus Banyuwangi. Untuk Mas Adit, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kami untuk menentukan parameter keberhasilan dalam memarketingkan produk yang kita jual. Terutama sebelumnya saya adalah peternak domba dan kebanyakan studi kasusnya, terutama di Banyuwangi itu adalah kesulitan untuk menyalurkan atau menguasai market. Jadi saya mohon dijelaskan bagaimana cara kita untuk metodenya menguasai market. Baik, apa metode yang Mas Adit gunakan mungkin dari pertanian bisa kita terapkan untuk peternakan. Oke. Saya jawab langsung ya. Terima kasih Mas Zulham untuk pertanyaannya. Bagus banget. Jadi bagaimana cara kita menentukan parameter keberhasilan ya untuk penguasaan pasar. Ada ilmu yang sangat gratis banget biar untuk bisa kita terapkan di awal kita melakukan bisnis adalah ketika kita sudah tahu kita mau spesifik marketnya ke siapa, kita bisa temui mereka dan tanya aja. Tanya secara langsung, apa yang mereka butuhkan? Masalah apa yang paling menjadi momok di mereka? Kita nggak usah ngomongin bisnis kita dulu, kita tanya aja. Masalah yang ditemui sehari-hari ini apa gitu? Atau masalah yang ditemui di pertanian itu apa? Dari situ kita bisa ngukur nih, oh ternyata masalahnya adalah produktivitas misalnya. Produk saya udah mulai nih Mas, tapi kok
produksi ternaknya nggak sebanyak teman-teman yang lain ya. Sebanyak teman-teman yang lain itu seberapa? Oh sekian. Nah, kalau kita bisa memastikan, kita bisa menggaransi kalau kita bisa mendeliver ternak sesuai dengan keinginan mereka, sebenarnya kita membantu menyelesaikan masalah kita kan. Sebenarnya teknik penguasaan pasar adalah benar-benar mengenali audiens yang mau kita targetkan dan benar-benar menyelesaikan masalah spesifik yang mereka alami. Jadi saran saya adain pertemuan ke komunitas-komunitas tersebut atau ke audiens-audiens yang pengen dijalani, kemudian benar-benar tanyai eh, apa sih yang menjadi masalah, masalah besarnya apa, dispesifikkan, kemudian kita udah tahu nih solusinya ini. Kalau yang kita lakukan sebenarnya kan kita membangun tren, kita kita ngonten terus-terusan di apa namanya di sosmed dan lain sebagainya. Tapi kan nggak semuanya sebenarnya harus seperti itu. Itu sebenarnya adalah salah satu bonus aja. Yaitu mungkin akan kita bahas nanti. Cuman sebenarnya yang menjadi core adalah kita benar-benar mengenali eh, masalah yang dihadapi oleh si audiens kita gitu. Kalau masalah konten dan lain-lain, mungkin di awal yang kita targetkan adalah kuantitas saja, Mas. Jadi misalnya, oh hari ini saya upload berapa? Sederhana-sederhana aja untuk masalah marketing ya. Awal-awal itu sederhana-sederhana aja. Yang harus kita benar-benar fokuskan adalah problem solving. Masalahnya apa? Solusinya seperti apa? Deliverynya seperti apa? Apakah harus produk atau harus jasa atau hanya konsultasi? Itu benar-benar harus jelas dari awal dan ditargetkan nih. Bulan ini apa yang mau dicapai dari solusi itu gitu. Kalau untuk masalah marketing mah, saya yakin semuanya bisa sebenarnya. Kalau cuma sekedar ngonten dan lain sebagainya, tapi kalau udah benar-benar tahu nih bahasa dan narasi apa yang mau kita bawain, konten-kontennya juga lebih engage kan. Kita udah tahu masalah apa yang mau kita ini, biar mereka pas nonton, lah ini aku banget nih gitu. Ini aku banget gitu. Aku butuh ini nih gitu. Meskipun kita belum ada apa ada pengalaman sama sekali sebelumnya, tapi iya, tapi kita udah benar-benar ngedirect ke mereka ini loh yang kamu butuhin gitu. Mungkin bisa menjawab atau bisa ditanggapi. Sudah cukup mungkin dari baik. Terima kasih kepada Mas Budiono dan juga Mas Wilham yang sudah memberikan pertanyaan kepada Mas Aditya, mentor kita hari ini. Nah, jika masih ada pertanyaan, besok masih ada sesi online lagi dan dimohon untuk semuanya bisa hadir karena kehadiran termasuk dalam penilaian dalam pendanaan bisnis ya nantinya. Baik, kepada Mas Aditya, mungkin ada closing statement sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini. Oke. Sebelum ke statement, mungkin ada pertanyaan singkat ini ya dari By Frozen Food. Bagaimana meyakinkan diri pada kita bahwa usaha kita harus dikembangkan di tengah banyaknya ide bisnis di kepala yang menjadi sulit fokus atau satu bidang. Kalau banyak ide bisnis ditulis semuanya 10, kemudian lompat-lompat selama 30 kali, terus langsung dilingkari satu. Coba aja itu. Itu cara-cara goblok-goblokan ya, sorry ya. Tapi mungkin bisa dicoba gitu. Closing statement dari saya, uh, the only currency is trust ya teman-teman. Jadi kalau bisa yang kita bangun adalah rasa kepercayaan dari siapa-siapa yang mau kita layani, audiens-audiens yang mau kita layani, supaya kita bisa benar-benar jujur dan genuine terhadap apa yang mau kita kerjakan. Dan kita juga jadi tahu goal apa yang mau kita capai. Gitu aja. Terima kasih. Baik, kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Aditya M. Wicaksono yang telah memberikan materi kepada para peserta dari Jagoan Tani 2024 Banyuwangi ya, mengenai potensi produk pertanian dan juga menuliskan target impian produk.